Untung rugi manfaatkan jasa advokat part kedua akan menjadi tema kita di konsultasi hukum edisi Senin hari ini Mitra Kota 5 Agustus 2024 ya. Sepanjang program ini mengudara kami persilakan Anda untuk bergabung di interaktif kami via telepon SMS dan WhatsApp nomor yang sama 0822 8504 6975. Baiklah, selamat pagi, langsung saja saya sapa narasumber kita yang sudah hadir, Bang Parlindungan, apa kabar? Halo Jesse, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih? Minggu ini ada momen yang mungkin membuat Anda lebih bahagia daripada minggu sebelumnya? Ada kasus-kasus yang sudah terpecahkan mungkin Bang Iya, Parlin? tadi pagi saya dapat kabar dari klien Mhm. bahwasanya saya akan membantu salah satu atau sebagian warga gitu ya di Mhm. Kota Dumai nanti akan Wow. ini adalah lagi-lagi terkait dengan sengketa tanah. Ya, sengketa Sengketa tanah dan tanah. mudah-mudahan ini menjadikan apresiasi baik Mhm. kita memberikan bantuan kepada masyarakat dalam merebut haknya kembali gitu ya. Oke, Tanah yang baik. sudah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain. Perusahaan ya khususnya ya? Tidak, dia warga sama warga, Oh, warga ya, sama sama warga. warga, Oke, sama baik baik dan baik. perkaranya sebenarnya perkara baholak gitu ya, perkara lama yang kalau Belum disampaikan itu terselesaikan. bahwasanya dia tanda kutip ya, dendam lama gitu ya, dendam lama Mmm. tanahnya diambil lalu Si warga dengan warga lainnya iya, ini? jadi akhirnya dokumen serta Mmm. alasan yang dia miliki itu dia baru temukan di 2024, Juni Mmm. 2024. Mhm. Setelah sekian lama hilang? Sekian lama diagunkan di bank gitu Oh ya, sekian lama oh. di bank akhirnya dia Oke 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 lunaskan. oke. Setelah anaknya dewasa gitu kan, jadi Oh. anaknya dewasa dia cerita tentang dia memiliki sebidang tanah. Mhm. Ditunjukin tanahnya, "Ini ya tanahku," gitu. "Dulu Mhm. kok bisa diberikan ya?" Karena waktu itu diserobot tanahnya oleh orang lain, ya karena mereka mengancam dengan Mhm. ancaman-ancaman kekerasan, ya dia lebih memilih mengalah gitu kan. Mhm mhm. Jadi memilih mengalah, jadi pada saat anaknya sudah dewasa, dia lunasi, anak-anaknya melunasi di bank, lalu alasannya diambil, lalu itu menjadi sebuah dasar kepemilikan sebuah tanah gitu kan, Mhm. sebidang tanah gitu. Mhm. Nah inilah mungkin kita akan lakukan perjuangan untuk bisa merebut hak itu kembali. Minimal ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan lah. Itu upaya hukum adalah upaya hukum terakhir yang cara yang dilakukan oleh advokat untuk menangani permasalahan demi kepentingan klien. Tapi masih berlangsung ini statusnya kan? Ya masih Atau berlangsung. sudah ada titik terang terlihat dengan kehadiran Anda? Eh, Oke. belum. Ini akan dilakukan pendekatan secara kekeluargaan terlebih Mmm. dahulu, kemudian nanti mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat permasalahan ini. Nah Baik. inilah sebenarnya untung rugi dalam memanfaatkan jasa advokat, Iya, ya kan? baik. Ya ini part Akhirnya ya, 2 itu ya. Jadi dialirkan ke sana juga ya? ketika ada permasalahan hukum klien gitu Iya, kan, heeh. permasalahan hukum klien itu Ada bukan dia. langsung masuk ke ranah hukum. Tak Mmm. usah ambil upaya hukum yang lebih tinggi, ya maksudnya bukan lebih tinggi, ada upaya rendah, sedang gitu, bukan. Kalaulah upaya hukum yang secara kecil itu ya selesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan gitu Kekeluargaan. kan. Ya itu sebenarnya kalau sudah membuahkan sebuah kesepakatan hasil dari Mhm. musyawarah dan mufakat itu kan sebenarnya dari hasil permasalahan hukum yang besar. Solusinya apa? Solusinya berdamai. Nah, itu kan Ya. menjadi efek yang besar gitu Mhm. kan. Kalaulah muncul permasalahan hukum lalu tiba-tiba langsung dibawakan ke ranah hukum gini kan Mmm. agar advokat ada pekerjaannya, supaya advokat ini ada sebuah kegiatan gitu kan. Lalu akan dapat honor, ada dapat jasa, ada success fee dan lain-lain itu utamakanlah yang pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan itu. Mmm. Jadi kalau dalam menyelesaikan secara kekeluargaan lebih dahulu lalu advokat memberikan sebuah inisiatif untuk berdamai begitu kan. Dengan kekeluargaan itu sebenarnya advokat yang sesungguhnya gitu kan. Mmm. Nah, jadi memang Nggak udah money oriented ya? jangan Apa-apa iya jangan sikit-sikit oriented gitu kan. Samalah persidangan. seperti oknum-oknum gitu ya, oknum ya, dokter gitu. Cek sedikit penyakit lah, lalu tiba-tiba operasi nih Pak gitu Waduh, kan. kaget Nah, pasiennya pasti. ini wah ini sesar nih Pak gitu kan. Nah, ini tidak bisa ditolong lagi nih Pak, bayinya harus sesar padahal kan mungkin bisa dilakukan upaya-upaya lain gitu kayak bisa jadi kan untuk mendapatkan cara cepat menyelesaikan masalah itu dengan operasi ya Mmm. sesar padahal mungkin kalau dengan Lahiran persalinan normal normal mungkin itu masih kan bisa. relatif lama harus buka 1 sampai Iya iya 10 iya gitu iya. kan. Tapi cuannya kan lebih banyak sesar ya? Lalu kan pendapatannya lebih besar pada Iya sesar dan dong. penyelesaian tindakan medisnya dengan sesar lebih cepat gitu kan, kurang lebih 5 menit gitu kan, ya yang paham itu kan dokter gitu kan, dokter kandungan. Cuma kan
pengacara pun begitu gitu. Jangan Ada melakukan juga upaya-upaya seperti itu kalau lah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kekeluargaan. ya selesaikan secara kekeluargaan. Itulah untung rugi dan memanfaatkan advokat kalau advokatnya adalah berjiwa penyelesaian masalah itu dengan berdamai, dengan kekeluargaan. Ya, enggak profit oriented, untung-untung kalau kliennya adalah orang yang memaksa agar lakukan upaya hukum Pak, gitu. Lapor ke polisian gitu, atau gugat secara perdata. Itu mungkin secara finansial dia bagus, oke, nggak ada permasalahan. Tapi kalau udahlah finansialnya sedang-sedang gitu kan, atau kurang mampu gitu, langsung memaksa kliennya kalau ini baiknya dilaporkan polisi, oh ini baiknya dilakukan gugatan gitu kan. Berapa biaya gugatan? Gampang lah gitu, karena enggak besar gitu. Tapi ujuk-ujuknya di tengah jalan minta uang lagi, minta ini, minta itu, dan lain-lainnya. Itu kan banyak klien kecewa seperti itu gitu. Mmm, Nah, baiknya apa? Dilakukan ikatan perjanjian antara jasa advokat itu yang diberikan itu dengan si klien. Apapun bentuknya, ikatkan pada sebuah perjanjian. Nanti di sana akan tertuang mengenai hak dan kewajiban. mhm, Nah, tidak boleh di luar dari apa yang dikontekskan dalam sebuah perjanjian itu. Ketika haknya adalah si pengacara mendapatkan honorarium dan bekerja penanganan tindakan hukum yang dilakukan, gitu ya. Misalkan ada upaya hukum yang lebih tinggi ingin dilakukan, apakah gugatan atau laporan kepolisian, ya sebatas itu. Nah, lalu berarti kan honor dan pekerjaan, gitu kan. Si klien berarti hanya memberikan honor terhadap pekerjaan itu saja. mmm, Di luar dari itu kan di dalam perjanjian tidak boleh, gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba ada uang inilah, Pak minta uang tambahan lagi saya mau pulang kampung gitu kan. Pak minta uang lagi lah, mmm, istri saya melahirkan. mhm, Pak saya pulang lagi lah, ini saya tertimpa musibah gitu kan. Nggak dihubung-hubungkan dengan perkara gitu kan. Kalau mmm, dalam perjanjian tidak menyatakan itu nggak usah diberi-berikan itu. iya iya iya, Nah, dan banyak oknum advokat yang begitu, minta-minta mhm, kepada klien kan. Ya saya paling pantang itu minta-minta itu. iya iya iya, Mau THR sekalian, mau pulang kampung sekalian, mau ada keluarga sakit, ada emak saya meninggal, mana ada saya minta-minta Rp20.000 sama klien. Nggak mhm, ada hubungan itu kan. Ya iya, makanya banyak itu yang begitu klien mhm, kecewa dan oknum seterusnya. ya, Oknum gitu nggak kan. semua pengacara juga Tidak, seperti itu. dan itu oknum itu. Jadi mentang-mentang ada klien gitu kan, ya sikit-sikit minta, nggak bisa juga lah. Kemudian ini ya Siap, untungnya, kalau minggu lalu kita sebutkan tentang untung dari memanfaatkan jasa advokat itu adalah pertama, nah, advokat itu bekerja berdasarkan undang-undang advokat, ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, gitu kan. Kemudian secara keberadaan dan kehadirannya kan diatur dalam undang-undang, gitu jadi kan. ada dasarnya Ada nih ya dasar si dia bergerak advokat dan ini. bekerja. Kemudian yang Yes, kedua adalah cara kerjanya terorganisir dan tersistematis, ya. siap, Nah, seperti yang kita jelaskan minggu lalu. mhm, Kemudian permasalahan hukum klien berada dalam kuasa advokat. mhm, Nah, artinya setengah pikirannya itu udah dilimpahkan kepada advokat untuk menangani permasalahan hukum yang dia mhm, alami kan. iya iya Ya, iya, dia bisa bekerja akhirnya mhm, dia tidak perlu membuat surat-surat gitu ketika mhm, masuk permasalahan hukum ke mhm. pengadilan Tapi gitu kan. bukan menggantikan hukuman di penjara juga ya? Dan bukan ketika ada sanksi pidana, Iya, ya bukan advokat bukan itu juga. menggantikan terhadap sanksi yang dibebankan. Nah, Mhm, perjuangan advokat itu kan hanya sebatas itu, untuk demi mmm, kepentingan klien. mhm, Lalu ketika pengadilan menyatakan dia adalah orang bersalah dan dipidana, gitu kan. mhm, Jangan dibilang advokatnya tidak bekerja, jangan dibilang advokatnya ini advokat yang ndak ndak memiliki pengalaman, jangan mhm, sebut situ. Karena kalau memanglah benar-benar dia adalah orang bersalah, melakukan perbuatan pidana, mhm, lalu di dalam pembuktian dan fakta persidangannya terbukti memang dia adalah bersalah, gitu kan. Dan dia pula mengakui si terdakwa ini, ya udah, nggak mungkin harus dibebaskan. Pengacara kan bukan tugas fungsi untuk membebaskan, melepaskan atau mempidana dari si yes, kliennya, mhm, gitu kan. Dia membela hak-hak. Ketika dia benar seorang terdakwa yang diakui atas kesalahan dan terdapat saksi dan bukti-bukti gitu dan fakta persidangannya mengenai hak-haknya iya, dibantu di pengadilan itu ya agar persidangan sesuai dengan prosedur. Kadang kan ada tuh pengadilan yang melaksanakan persidangan, mhm, kalau si terdakwa tidak dampingi pengacara, kadang proses persidangannya cepet gitu tanpa mengikuti prosedur hukum acara. oh ya? Iya, bacaan Oh, dakwaan, di situ langsung saksi, di mhm, situ langsung bukti-bukti, langsung di situ adalah tuntutan, langsung hari itu juga eh, keterangan terdakwa. mmm, Sebenarnya kan kalau kita ikut runtutan ya diberi kesempatan, keterangan terdakwa ya 1 minggu setelah tuntutan mungkin gitu kan. Atau sebelum
saksi-saksi ya diberikan kesempatan untuk eksepsi Mmm, atau jawaban terhadap dakwaan. Ya mhm runtutannya begitu, masih mhm. rentang satu minggu atau beberapa Jadi panjang hari ya gitu. Dan kasus ada itu ya? memang runutan tambah hari, tambah minggu, tambah bulan gitu kan. Mungkin ini pengadilan, jaksa ataupun majelis hakim, oknum-oknum itu ya tidak ingin proses yang lama. Kenapa? Karena memang apalagi perkara itu sudah memang diakui adalah perbuatan pidana yang diakui oleh si terdakwa gitu kan. Untuk apa lama-lama cepat, karena ya langsung buat putusan gitu kan. Nah ini yang ketika si terdakwa didampingi pengacara mengenai prosedur itu dilalui umumnya gitu. Nggak pakai cara cepat Mmm, koboi itu mhm kan. mhm mhm. Itu untuk melindungi hak-hak si klien namanya. Iya. Dan kemudian tanggung jawab risiko kerja berada pada advokat gitu ya kan. Mhm. Ketika si advokat mengirim somasi gitu kan, ada kan bunyi ancaman-ancaman, berarti kan tanggung jawabnya kepada advokat bukan lagi kepada si Klien, heeh. klien. Jadi mentang-mentang advokat mengirim somasi lalu membunyikan ancaman-ancaman pidana atas perbuatan yang diduga pidana yang dilakukan oleh si lawan, bukan dia langsung melaporkan si klien saya untuk atas pencemaran nama baik gitu kan. Nah, mau tahu ya bagaimana kinerja advokat ya begitu. Advokat tidak bisa digugat secara perdata, advokat tidak bisa dipidana akibat dari ia memberikan bantuan hukum ataupun jasa terhadap kliennya Mmm, demi kepentingan klien. Nah, lain hal mmm, kalau ada melakukan perbuatan-perbuatan pidana, mhm misalkan advokat mencuri gitu kan, mhm. dia pidana. Dia mencuri bukan untuk demi kepentingan klien gitu kan. Kalau lah dia membunyikan ancaman pasal-pasal pidana atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pihak lawan, ya itu termasuk bukan ancaman, bukan pencemaran nama baik gitu. Nah, Mhm. itu yang Dia hanya menjalankan dimaknakan. tugasnya ya, Ya, untuk nah itu memberikan yang perlindungan hukum benar, pada itu yang klien. dimaknai oleh Mhm, advokat ini adalah memiliki hak imunitas itu. yes. Bukan kebal hukum ya. Sepanjang Tapi dia berbuat hukum mhm, demi kepentingan klien, dia tidak bisa dipidana, tidak bisa siap. perdata gitu. Kemudian adalah waktu klien itu tidak terbuang banyak untuk mengurusi permasalahan tersebut. Itulah untung dalam memanfaatkan jasa advokat. Ketika dia ngurusi sendiri, Mmm, otomatis kalau dalam proses persidangan itu kan hadir terus. mhm, Kalau sudah banyak ada advokat ya waktu tidak ya. lagi gitu kan. Mmm, Paling sidang pertama mhm, disampaikan ke majelis hakim, benar kau kasih kuasa kepada pengacara yang benar. Dah hadirlah si klien selanjutnya untuk mediasi. Tidak mhm, berhasil mediasi, gagal, ya sudah hari-hari persidangan itu advokatnya yang advokat. menghadiri ya, Ya, dia mungkin tidur, dia mungkin bisa kerja, dia bisa cari duit untuk urusan pengacara, lain dia bisa pokoknya. mengerjakan pekerjaan Iya iya urusan-urusan iya lain iya. gitu kan. Nah, jadi Oke. dia tinggal nunggu progres saja. Mmm, Tak perlu ditanya nanti advokat yang profesional akan menyampaikan selesai hari sidang. Hari iya ini iya. sidang Pak, udah selesai dan inilah hasilnya gitu. Dia laporkan progresnya Mhm gitu kan. mhm. Kemudian memahami secara hukum acara peradilan itu adalah advokat. Kalaulah Mhm kita itu kelebihannya itu ya. mhm, masih Advokat untung ini ya? kan memiliki hukum acaranya, mengetahui hukum acara dalam Pasti proses persidangan dong, gitu kan. Banyak masyarakat yang tidak yang tahu. memanfaatkan Mhm. dirinya sendiri karena katanya gampang dipelajari melalui Google, diajukan gugatan sendiri, diajukan jawaban sendiri, Oh, melakukan, berbagai macam cara yang dia lakukan di persidangan. heeh, Akhirnya kan hakim menyampaikan, "Pak, nggak begitu caranya dalam menjawab. Pak, bukan langsung saksinya didatangkan. Pak, mhm, bukti-bukti ini harusnya begini. Cara jawabnya harus tertulis, nggak bisa lisan." iya iya Nah iya gitu, iya, boleh lisan, memang disampaikan lisan, cuma kan dicatatkan oleh panitera gitu kan. Cuma kan lebih baiknya kan dicatat, mhm, tercatat, tertulis, lalu diserahkan pada pihak lawan. Hakim juga memiliki arsip terhadap segala jawaban-jawaban. Jadi, "Lama ya Pak sidang nih rupanya," katanya kan gitu kan. "Saya kira sidang hari ini saya daftar gugatan, minggu selesai, depan langsung daftar, eee, di disidangkan, lalu mhm paling lambat minggu depan udah selesai sidangnya Pak," katanya kan. mhm, Tak gitu persidangan itu, gitu. panjang, Banyak hukum acaranya, ya dari mhm jawaban gugatan kalau kita sebagai tergugat atau ada eksepsi ataupun ada gugatan rekopensi kan. Nah, mhm, memang paham tuh klien gugatan rekopensi itu apa, eksepsi memang tahu tidak. Itu adalah untuk demi kepentingan klien si tergugat gitu kan. Jadi mmm, makanya udahlah, kalau kita tidak paham tentang permasalahan hukum, hukum acaranya udah serahkan kepada ahlinya, yaitu advokat, yaitu adalah advokat ataupun pengacara ataupun penasihat hukum. yes, Begitu. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu persalinan, nggak usah persalinan orang-orang yang mau melahirkan itu gitu. "Ah, saya bisa Pak." "Kamu apa titelnya?" "Sarjana hukum." ah,
Mau melahirkan ibu-ibu yang sedang mau Mhm. persalinan nggak usah, serahkan Kecuali pada terdesak ahlinya. mungkin. Mungkin di rumah itu cuma ada dia dan istrinya. Tetap diakui dia tidak ahli. Ketika saya tidak ahli di dalam misalkan ada satu materi begitu Ya. kan, saya nggak sok-sok harus tahu sehingga saya harus Mhm. menjadi seorang pemateri. Mhm. Yang disampaikan yang nggak akan sesuai sasaran. Iya benar. Saya kan nerima semua, karena saya dosen, saya ngajar gitu kan. Saya Mhm. juga sebagai pemateri tentang hukum. Mhm. Ketika saya disuruh menjadi pemateri hukum acara pidana, kan Mhm. ada nanti nih saya sebagai pemateri tanggal 18 Agustus ini kan, Siap. oleh Lembaga Pendidikan dan Hukum Indonesia gitu kan. Alright, oke. Secara nasional saya sebagai pemateri. Mhm. Walaupun saya spesialis dalam hukum bisnis, tapi saya advokat praktisi. Saya bisa tentang menyampaikan apa itu pledoi, apa itu eksepsi, dan apa itu Berita acara lah hukum pokoknya ya, acara terkait dengan semuanya. pidana gitu kan. Karena Tapi saya advokat. Jadi kalaulah saya mhm. dipercayakan untuk memberikan materi tentang hukum Islam Mhm. gitu kan, tentang sholat gitu, tentang walaupun saya Islam, tapi saya nggak berani untuk menjadi pemateri Pemateri. tentang eee, hukum Islam terkait dengan sholat, rukun Mhm. sholat, sunnah dan lain itu Meskipun gitu. Anda tahu Walaupun saya sebenarnya. tahu sholat itu Mmm. wajib gitu Karena kan, ada Anda 5 melakukannya waktu, setiap ada hari ya? sunnahnya. Mhm. Ketika saya bicara mengenai nanti dalil-dalil, kan berbahaya, saya belum mampu untuk itu. Ya ya ya. Jadi intinya apa? Jangan sok tahu. Kalau mau jadi MC, mau jadi apa ya, Mhm. penyiar, jangan Mhm. orang yang basic-nya adalah bukan basic master ceremony gitu kan, Mmm. gitu. Boleh Jesse suruh jadi MC, nggak canggung kan karena mental udah terbentuk, gitu. Mhm. Trik dan tips sudah ada, nah Amin. gitu kan. Cuma kalau lo pengacara suruh jadi MC, Bisa juga loh bisa, sebenarnya. cuma kan Kan mau amburadul. Nah ya, gitu juga sama penyiar ketika suruh berbicara mengenai hukum, bisa juga bisa sebenarnya. juga, cuma kan Nggak deep, ketika nggak disebutkan dasar dalam. hukumnya apa, Iya iya iya. pening kepala otaknya. Jadi Iya iya. jangan Jadi sok hebat gitu pemahamannya kan. kurang dalam Nah, gitu ya. gitu. Jadi banyak klien begitu, sok-sok tampil sendiri. Bisa dipelajari kok dalam hukum acaranya kan Ada di jelas tercatat Google di gitu Google ya. gitu kan. Mmm. Nggak bisa. Sampai pengadilan umumnya majelis hakim menyampaikan, "Pak, baiknya manfaatkan jasa advokat." Saya tidak punya biaya, Pak. Ada advokat yang memberikan fasilitas Secara cuma-cuma. bantuan hukum secara cuma-cuma. Memang benar-benar kurang mampu miskin, ada surat keterangan tidak mampuan diterbitkan oleh lurah, nanti manfaatkan pusat bantuan hukum yang ada di pengadilan itu, gratis. Tak Mmm. boleh menolak. Mhm. Nggak boleh menolak itu. Karena ada tanggung jawab negara juga Iya, ya, wajib untuk dibantu. Karena menyediakan pengadilan itu. menyediakan itu. Iya Mau iya pengadilan iya. manapun ada menyediakan. Iya Pengadilan iya iya. agama ada, pengadilan negeri ada. Jadi, jangan tampil sendiri gitu. Ada yang belagak sok mengalahkan pengacara gitu kan. Oh ya? Iya belagak pemahamannya gitu. Saya kan ada klien gitu Mhm. kan, dan banyak itu klien yang kadang, setelah saya jalankan dia lebih banyak menggurui saya gitu kan. Baik Oke. dalam mengenai susunan acara, pemahaman Mhm. hukum, cara jawab menjawab gitu kan. Padahal dia bukan sarjana hukum juga Kalau sebenarnya. kau dia bukan sarjana hukum, kalau kau Mmm. memang adalah lebih paham daripada saya, kenapa nggak jalan sendiri Iya gitu iya kan. Nggak iya. usah manfaatkan jasa advokat Anda gitu. juga sebagai advokat merasa gimana gitu diintervensi sama Tetap klien terus tersinggung ya? ketika udah dipercayakan sama advokat, ya udah Benar pengacara yang benar. jalankan gitu kan. Paham paham. Karena dia punya cara menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya, Mhm. punya trik dan tips dia sendirinya, nggak Mhm. bisa dia diintervensi. Coba advokat itu diintervensi cara pola pikir dan pekerjaan, nggak bisa. Kacau jadinya ya. Sebaru-baru apapun advokat dia nggak suka diintervensi cara Iyalah, pikir, karena dia punya cara sendiri menyelesaikan masalah itu. baik. Kemudian bagaimana memahami secara cara peradilan tadi itu adalah termasuk untung, dan yang terakhir adalah membela dan memberikan nasihat hukum serta melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum, demi Mhm. kepentingan klien. Jadi tidak hanya Tindakan hukum sebatas lain. tentang hukum acaranya, Iya. dikeuntungan kita manfaat jasa advokat. Mmm. Kadang kita advokat ini menasihati klien, Mmm. ya. Kita nasihati klien itu. Langkah-langkah apa yang Ya, mereka lakukan iya, selanjutnya gitu iya ya? terutama misal dalam perkara perceraian Mhm gitu mhm kan. mhm. Itu kalau perkara perceraian itu kan kadang waktu itu banyak disita oleh si klien kita ini pengacara itu. Kadang Kenapa? kan perkaranya misalkan lusa baru sidang gitu kan. Mhm. Itu 1 minggu sebelum persidangan tuh Curhat diteleponin, gitu? terus curhat, terus malam diteleponin, di Astaga. WA, Iya iya bla iya. bla bla bla. Kadang, "Pak, saya masih tidak terima batin saya, Pak. Pak, saya nggak ikhlas nih digugat nih. Pak, saya membahas harta bersama." Harta bersama nggak ada hubungannya dengan perkara perceraian. Nanti setelah putus perkara perceraian baru bahas mengenai
harta bersama. Baik baik. Itu kan udah diulang-ulangi cerita, jangan bahas dulu harta bersama nanti. Sebelum bercerai. Masih juga besok membahas harta bersama Iya gitu iya, kan. lagi kalut, Bang, Nah, ketika mereka. dia mengalami permasalahan-permasalahan itu, kalau Mhm. permasalahan cerai itu umumnya pengacara banyak disita waktunya untuk begitu. Jadi disitulah nasihat-nasihat. Kan Mmm. selain dari hukum acaranya, Mhm. nasihat-nasihat diberikan. Nah, itu Iya keuntungan iya dari iya advokat iya. mendapatkan apa sih, kalian mendapatkan advokat, untungnya Mmm. itu. Dia Iya. karena sudah membayar termasuk biaya nasihat. Ada teman curcol. Teman cerita, curhat, Pak, gitu kan. Kadang ya kalau pengacaranya nggak sabar ya mungkin bisa emosi, tapi kita harus pintar mengendalikan emosi bagi terhadap calon-calon janda itu kan, dan Oh calon-calon kebanyakan duda itu gitu. perempuan ya yang me apa, curcol banyak begitu Ya kebanyakan yang klien banyak curhat perempuan ya? itulah perempuan, karena Iya iya iya. tidak pernah saya nangani, Belum pernah belum ada klien pernah laki-laki? belum pernah laki-laki, wanita semua Oh, gitu kan. Saya iya nggak iya tahu nih iya. antara fans atau, pingin memanfaatkan jasa advokat nggak tahu Iya juga iya iya. kan. Kalau di Barabas sudah nggak ada lagi kayaknya ya yang bisa jadi klien Anda? Di Siapa Barabas? ya? Janganlah sampai Nggak ada lah. baik-baik semua Mudah-mudahan kok baik-baik, hubungannya, karena sekarang amin. untuk mengajukan gugatan perceraian Mhm. itu agak relatif rumit ketimbang Oh tahun iya? 2023. Kenapa? Karena kalau dulu hanya sebatas kepentingan, dia agar bisa dapat akta cerai gitu, sudah Mhm. dinyatakan putus oleh pengadilan bahwasanya dia adalah orang yang sudah tidak lagi suami istri gitu Mmm, ya. mhm. Ya sekarang dia harus, Sekarang? kalau dulu dengan modal cekcok, Sekarang nggak bisa. sekarang dengan modal cekcok dan diimbangi dengan sudah pisah rumah, pisah Mmm. ranjang selama 6 bulan minimal, baru bisa Lama ya? ajukan gugatan. Kecuali Pembuktiannya gimana? kecuali ada KDRT, Oh. baru boleh tanpa harus pisah 6 bulan. Pembuktiannya harus dibuktikan dengan dalam dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan, Mmm. dibuktikan dengan saksi-saksi minimal 2 orang yang menghadirkan, membenarkan mereka sudah Pisah mengakui dan rumah. membenarkan, mengatakan mereka sudah pisah rumah. Kedua, jadi dari kemarin kita udah sampaikan ya, bahkan dari sejak minggu lalu, apa sih keuntungan Anda memakai jasa advokat? Yang tadi baru saja disampaikan Bang Parlin dengan. Dan sekarang kita akan ke ruginya nih Bang Parlin, bener ya? Iya iya, benar. Ketika memanfaatkan jasa advokat tentunya. Ada nggak sih? Oke, Anda bagus cek 1 pendengarannya? baru masuk, cek Oh iya, 1. heeh, tadi belum masuk? Belum. Mhm, ya udah Oke silakan ya. lanjut. Kita bahas tentang kalau ruginya memanfaat advokat, dan ini Iya, banyak klien yang tidak cerita tahu. tentang, "Saya merasa rugi memanfaatkan jasa advokat." Ya. Di antaranya adalah advokat yang suka meminta honor besar, Mhm, tapi pelayanan, jasa yang diberikan, bantuan-bantuan hukum yang diberikan, anggap ada LBH yang meminta honor gitu ya, mhm, itu tidak seimbang dengan apa yang diekspektasikan oleh si klien. mhm, Banyak sekali klien yang kecewa dengan persoalan itu. mhm. Dan banyak sekali pengacara yang menakut-nakuti klien, "Kalau tidak begini Bapak masuk penjara, kalau tidak begini Bapak nanti akan digugat, kalau tidak begini Bapak harus mengganti rugi oleh pihak lawan." Sehingga si klien akhirnya teken kuasa sama si pengacara. Mhm, Teken kuasa sama pengacara untuk mohon diberikan jasa hukum yang diberikan itu, pendampingan hukum, nasihat hukum, mengadili dan mewakili dan lain-lain itu ya, peran tugas fungsi advokat terhadap klien. Lalu memenuhi keinginan-keinginan dari si advokat. ya. Salah satunya apa? Honor. Oh, Honor yang relatif besar. Kalau tidak Bapak masuk penjara nih Pak, gitu kan. waduh, Nah, jadi Bapak cuma yang bisa membantu menangani permasalahan seperti ini cuma saya, gitu kan. Itu kata si advokat yang menakut-nakuti itu kan. Oke, bayar mahal. Ternyata di luar ekspektasi, tidak sesuai, pelayanan mhm, nggak bagus, pekerjaannya tidak sesuai, pekerjaan tidak selesai, kemudian tetap juga dia akhirnya dipidana penjara. mhm, Otomatis kan menjumpai pengacara-pengacara seperti ini, klien merasa rugi. mhm, Lalu apabila tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian tentang hak dan kewajiban dari masing-masing, baik advokat dan si klien, maka ini akan menimbulkan multitafsir terhadap pelayanan dan apa hak yang didapatkan oleh si klien. Sehingga ketika si pengacara, si advokat sudah memberikan jasa hukumnya sedikit saja, pendampingan saja gitu kan, tapi sebenarnya di ekspektasi dia agar jangan sampai masuk penjara gitu kan. Ya akhirnya honor yang besar itu tidak seimbang dengan hanya sekali pendampingan di kepolisian kah, atau hanya memberikan somasi dan lain-lainnya, gitu kan. Itu jumpa advokat-advokat yang suka nakut-nakuti klien itu banyak, tapi lebih oknum. banyak lagi yang baik kan?
Yang baik tentu paling banyak gitu kan. Tapi banyak sekali Iya 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 agar iya. si klien Kliennya memberikan takut, terus meriin uang. duit. Memberikan sejumlah uang, memberikan Oh, sejumlah lain-lain dan itu gitu kan. mhm, Nah, itu banyak begitu. Akhirnya kan, mmm, "Pak, kita bisa laporkan ke kepolisian atas tindakan si advokat." Tidak. Kalau memang dia menerima honor besar, lalu tidak membantu apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian jasa advokatnya, atau tidak mendampingi ataupun dia menelantarkan kliennya, ya laporkan terhadap dugaan perbuatan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan di organisasi advokatnya. Itu aja. Lalu ya, ketika memang murni ada setelah dari putusan menyatakan Dewan Kehormatan menyatakan dia adalah orang bersalah, lalu ketika terlihat ada unsur pidananya penggelapan, tidak dikerjakan, uang diambil, berarti termasuk penipuan dan penggelapan. mmm, Bisa masuk ada unsur pidana itu kan. mhm. Nah, sehingga harus dipilah, itu bukan merupakan perbuatan pidana dan itu ada pelanggaran kode etik. Banyak advokat berlindung di sana. Si kode etik tadi itu ya? Iya, ini kan paling banter kan pelanggaran kode etik, bukan Mmm, pidana. Yang mhm. penting ada jasa yang diberikan udah cukup, uang udah diambil. Nah, itu ruginya manfaat. Banyak. Jadi bagaimana Pak yang harus dilakukan? Selektif memilih advokat, selektif dalam memilih pengacara. Oh Pak, perlindungan yang terbaik. Tidak. Saya tidak menyuruhkan kepada saya agar perkara-perkaranya didelegasikan kepada saya. Tidak. Gitu. Saya cuma minta selektif melalui Radio Barabas ini. Apa yang kita bisa lihat nih untuk jadi selektif? Ya pertama kan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Yang kedua ini komitmennya bagaimana tentang pelaksanaan isi perjanjiannya Mmm, gitu ya. Step by step saja. Jadi ketika dia minta honor untuk penanganan perkara ada A gitu kan. Jangan langsung bulat-bulat kasih uang itu. mmm, Misalkan yang diminta adalah 100 juta misalnya gitu. jangan Pak langsung kita lunas. 25 juta dulu ya. Nanti pas sudah Oh, tahap ini, kan ada nih dalam perjanjian menyatakan ini di tahap B ini dari A 25 juta, tahap B-nya baru 15 atau 10 dan lainnya. Jangan langsung bulan-bulan. nyicil. Namanya manusia gitu kan, sebagian itu kan gelap mata. Ketika sudah habis uang yang dia berikan oleh si klien, ya udah akhirnya dia malas menangani perkara, uang udah habis. Ya Uang udah ampun. manfaatkan yang lain. Kayaknya nggak dapat apa-apa deh. Si klien zonk. Atau memang dia pernah didampingi sekali, akhirnya ya tidak sesuai ekspektasi. Banyak. Pak, dari mana kok tahu tentang itu? Ya banyak klien yang cerita. Calon klien banyak cerita, atau masyarakat banyak cerita. Nah, Mmm, itu melalui Radio Barabas ini kalau ada nih waktu kurang lebih 5 menit telepon, ada nggak kecewa dengan klien? Ada nggak baik kecewa dengan pengacara? baik. Ya Ketika gitu ya. memanfaatkan Iya, jasanya ya. boleh boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah menjanjikan menang itu. Ada advokat yang menjanjikan menang, Mhm. itu termasuk menang menangani perkara yang dia permasalahan hukum dialami oleh si klien, itu tak boleh. Oh ya? Pelanggaran kode etik. Oh, kenapa? Karena yang menentukan menang dan tidaknya ketika masuk ke ranah Hakim. pengadilan, apabila terkait perkara perdata ataupun pidana, kewenangannya berada di majelis hakim. Mmm. Bukan pengacara yang bisa menentukan menang dan kalah. Oh, mungkin sikap optimis aja gitu, Bang, kita pasti menang gitu, Nggak nggak boleh bisa. juga ya? Tidak boleh nyatakan kita optimis menang. Berarti menyatakan jaminan menang itu. Iya 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 iya. Peluang menang mungkin ada, Ada. cuma dengan melakukan upaya Iya ini. iya iya. Tetap lagi sampaikan terpulang kepada majelis hakimnya, Bapak, Mhm. Ibu, Jadi klien, tetap gitu. ada resiko kalah selalu ya? Ya ekspektasinya jangan terlalu besar terhadap sebuah penanganan perkara. Si Tidak ada advokat yang boleh memberikan jaminan kemenangan, apalagi menyatakan kalah dan lain-lainnya, masuk penjara ataupun tidak masuk penjara, jangan. oh gitu. Nah, kita bantu berikan jasa advokat terkait dengan peran dan fungsi advokatnya, Siap. agar mendapatkan hak-hak si klien gitu kan. Nah, Oke jadi oke. kalau ada advokat yang Yang awalnya sudah menyatakan jaminan menang, mhm. pikir-pikirlah second opinion, cari advokat yang lain, bukan cari second opinion, cari pendapat lain. Mmm, Advokat lain, Pak, bagaimana terhadap penanganan perkara ini? Berbeda misalkan dari yang awal. Ya, kita lah bandingkan. Kemudian yang selanjutnya untuk bisa memilih advokat itu kan dia chemistry terbangun atau tidak. bener. Gitu. Pasti itu terlihat chemistry Nyaman nggak terbangun. kita sama advokat Kadang ada kita? hanya advokat tuh dia ketika klien konsul gitu. Mhm. Advokat ini hanya sikit-sikit aja menjawabnya. Tapi pasti, tapi yakin. Iya iya. Klien yang paling banyak cerita. Kadang Mhm. itu pula yang dimanfaatkan. Ada yang terlalu besar, memanting-manting meja, Widih, meyakinkan begini, arogan bla lah bla gitu bla ya? bla bla. Ini harus kita tuntaskan Pak. Mhm. Ini Bapak sudah dizolimi. Bapak sudah diperlakukan tidak adil. Bapak harus Mmm. tapi Ada pas yang di suka lapangan begitu kliennya.
Oh, suka klien kan? Kebetulan suka. Suka dengan cara Mhm. komunikasi. Ketika di lapangan Ciut. lembek. Iya Nah, iya iya. maju kali mulutnya rupanya pas dilaksanakan nggak sesuai. Iya iya. Jumpa polisi sesungguhnya takut. Jumpa Mmm. pengacara pihak lawan kalah mental karena yang dihadapi senior gitu kan. Mmm. Ada Banyak yang begitu gitu, ya di banyak gitu. lapangan. Jadi Sip hanya sip. untuk agar yakinkan klien agar honornya masuk gitu kan, Mhm. udah dapat dah. Tapi pas di lapangan, Nah itu, baik gitu dia. terbongkar. Selamat pagi Pak Hendrik. Baik, Silakan. pertanyaannya sangat masyarakat sekali ya gitu ya. Mhm. Karena kan masyarakat sebelum memanfaatkan jasa advokat dia harus tahu tentang ini advokat atau tidak gitu kan. Sama seperti halnya ketika kita ini wartawan atau tidak gitu kan. Mhm. Karena kita mempertanyakan kau pun memiliki KTA atau tidak gitu kan segan. Mhm. Ketika ada polisi mengantar surat sama kita, apakah kita tanya kau benar-benar polisi atau tidak kan tidak enak. Karena polisi Mhm. tidak pakai seragam. Umumnya Iya. penyidik tidak pakai seragam. Iya. Gitu kan. Sabara, Polantas yang selalu pakai seragam. Gitu. Jadi ketika polisi ngantar surat, polisi atau tidak ya pakai preman nih gitu kan. Tapi penampilan polisi. Kalau kita tanyakan mana KTA Pak, mana bukti Bapak pernah dilantik, SK-nya gitu kan enggak enak. Tapi kalau sesama advokat ini tanya saja itu KTA-nya mana. It's okay, nggak Kartu apa-apa ya. tanda pengenal advokat, KTPA namanya itu. Mhm. Mana Pak kalau benar-benar Bapak ada seorang advokat gitu kan. KTPA-nya ini. Tapi ada namanya satu lagi berita acara sumpah dan itu sebenarnya kewenangannya untuk majelis hakim ketika mau persidangan sampai ke sana gitu kan. Nah, dilihat organisasinya benar-benar advokat atau tidak gitu kan. Dan KTPA ini sebenarnya kan juga bisa dipalsukan sebagai advokat atau tidak gitu kan. Kalau umumnya, ini umumnya kita mau tahu nih advokat ini adalah benar-benar seorang advokat atau tidak, itu ya minimal itu saja dulu jangan tertipu dia bukan advokat gitu kan. Dia punya media sosial atau dia pernah katanya dia di organisasi A gitu, anggap di Pradi misal gitu kan. Tanyakan kepada organisasi Pradi benar-benar advokat atau tidak. Tapi kalau kita rencana tidak mau memakai dia sebagai advokat untuk memanfaatkan jasanya, ya nggak usah kita tanya-tanya gitu kan. Tapi kalau rencana kita ingin memanfaatkannya serius perkara ini gitu kan. Cari tahu tentang organisasi advokatnya, ada nama si Parlindungan atau tidak ada. Apa jabatannya? Oh, dia hanya sebagai anggota biasa misal gitu. Oh, Parlindungan di Pradi sebagai bendahara, bendahara Pradi. Oh, jelas berarti secara legalitas keorganisasiannya. Oh, berarti dia benar-benar advokat gitu kan. Mmm. Ya udah nggak perlu lagi kita uh, riuh dengan mengetahui dia advokat atau tidak gitu kan. Ya paling itu untuk mengetahui dia seorang advokat ya dengan cara tadi sebenarnya. Paling penting tadi sebenarnya berita acara sumpahnya itu. Iya Nah, iya iya. umumnya berita acara sumpah itu yang tidak bisa dipalsukan gitu kan. Dia memasukkan tanda tangan ketua pengadilan tinggi berarti, menangani hakim-hakim pengadilan tinggi, memasukkan SK apa berita acara sumpah yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi. Kalau KTPA ini kan di penerbitan percetakan aja bisa itu kan. Nah, kadang itu, kadang kelemahan dari klien tidak menanyakan terlebih dahulu kok benar-benar advokat atau tidak gitu kan segan. Organisasi mana Pak advokatnya? Itu kan. Organisasi Pradi. Oh, berapa nomor NIA-nya Pak? Nomor induk anggotanya. Tahu, ada KTPA-nya udah itu. Atau pada saat kita sudah deal dengan si advokat, minta fotokopi KTPA-nya pada saat penandatangan perjanjian itu gitu kan. Nah, itu sampai ke sana aja menurutku. Atau memang dia punya media sosial. Media sosial lihat gitu kan. Klien ini kadang ada dia menguji-uji kebenaran kita advokat atau tidak, kadang udah ketemu oh benar Parlindungan ini ngobrol secara pemahaman hukumnya iya benar. Tapi dia kan juga cari tahu tentang saya itu dengan media sosial. Oh iya dia mengatasnamakan advokat gitu Dan kan. media sosial Anda aktif sekali ya, Ya dengan sehari saya konten-konten minimal hukum 3, Anda. 5 itu untuk naik-naikkan update itu apa saja Mmm. ya. Kadang kalau hari Minggu gitu ya paling hanya satu gitu kan. Mmm. Selalu itu menandakan. Saya bukan mau menandakan saya seorang advokat, tidak, edukasi saja karena saya tidak ada target Baik penonton, tidak ada baik target baik. like dan lain-lain itu kan. Keren keren. Seperti itu paling dasar. Nah, tadi ketika advokat meminta honor Mhm. terlalu tinggi, kalau sepakat para pihaknya nggak ada persoalan. Karena di dalam undang-undang advokat mengatur di dalam salah satu Memberikan undang-undang advokat tersebut jasanya. ya, pasal 21 ayat 1 menyatakan advokat boleh minta honor. Mmm. Nah, tentunya nominalnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Siap. Ya, tidak ada minimal dan apanya Maksimal. dan maksimal. Kemudian bagaimana menjanjikan menang terhadap
perkara advokat itu dilarang karena itu bertentangan dengan kode etik advokat. Itu nanti bisa dilihat di dalam pasal 4 ya, pasal 4 huruf C. Nah, tak boleh menjanjikan kemenangan itu. Oke. Kemudian meninggalkan atau melantarkan klien itu pasal 16 huruf A itu ya, di dalam kode etik advokat Indonesia mengatur jangan advokat itu memberikan janji-janji kemenangan karena yang memutuskan menang kali itu adalah majelis hakim. Oke. Yes. Siap. Nadamu Luar mau biasa. mengakhiri sepertinya. Ya udahlah. Nah, Iya, bagi luar masyarakat, biasa sekali. Iya, Bang bagi Fahmi, masyarakat benar. yang telah merasa kecewa, Dengan yang advokat. sudah dikecewakan Mhm. atau sudah merasa tanda kutip ditipu oleh oknum-oknum advokat, bisa melaporkan atas perbuatan Oh, gitu. pelanggaran Kemana? kode etik, baik tadi menantarkan juga ya, akibat Heeh. ditipu juga, Mhm. akibat dari minta honor terlalu tinggi tapi dia tidak menangani perkara sesuai perjanjian, kemudian ada meninggalkan klien atau melantarkan kliennya. Nanti si klien bisa mengadukan secara tertulis ke organisasi advokatnya. Nah, Oh. wajib tertulis kepada Dewan Kehormatan organisasi advokat dengan menyebutkan atas nama si oknum advokat A ini adalah sudah diduga melakukan pelanggaran kode etik advokat. Nanti mengenai ketentuan-ketentuan pengaduan klien terhadap pelanggaran kode etik advokat itu bisa dilihat di dalam pasal 12 ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia.